Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Intan Aprilianti dengan NIM 0704183153. Di sini saya akan menjelaskan satu materi yang menurut saya paham dari materi-materi yang sudah saya pelajari, mata kuliah filsafat sains dan teknologi. Dan di sini saya memilih dengan judul materi filsafat dan ilmu pengetahuan. Baiklah, kita langsung masuk ke slide yang kedua. Di sini saya menerapkan tentang pengertian daripada filsafat. Yang pertama, sebelum kita mengetahui apa itu filsafat, filsafat itu terbagi atas dua, yaitu filsafat umum dan filsafat khusus. Di mana filsafat umum itu berarti segala sesuatu yang ada di alam semesta ini untuk menyelidiki ataupun mengetahui kebenarannya. Sedangkan daripada filsafat khusus itu diterapkan dalam bidang ilmu tertentu. Misal daripada filsafat khusus itu kayak filsafat politik, filsafat matematik, filsafat sejarah. Jadi itu yang perbedaan antara filsafat umum dengan filsafat khusus. Lalu kata filsafat itu berasal dari bahasa Yunani kuno yang terbagi atas dua, yaitu philo dan sophia, di mana philo yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi secara etimologi, filsafat itu berarti love of wisdom, yang artinya cinta pada kebijaksanaan atau kearifan. Maka orang sering mengatakan filsafat itu arti suka, cinta itu berasal daripada kata philo yang berarti cinta. Lalu, dalam sejarah pengertian kata filsafat, banyak sekali pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh filsuf-filsuf barat maupun muslim. Yang pertama adalah filsuf barat, di mana yang pertama kali memberikan adalah Socrates pada tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi. Ia mengatakan bahwasannya filsafat itu ialah kajian mengenai alam semesta yang secara teori untuk mengenal diri sendiri. Berarti Socrates ini mengatakan bahwasannya filsafat itu mengenai segala sesuatu yang ada di alam semesta menggunakan teori, bukan menggunakan penglihatan. Lalu untuk mengenal diri kita sendiri. Lalu selain Socrates, ada juga pendapat menurut Plato dan Aristoteles. Mereka berpendapat bahwasannya filsafat adalah kajian mengenai hal-hal yang bersifat asasi dan abadi untuk mengharmonikan kepercayaan mistik atau agama dengan menggunakan akal pikiran. Kalau menurut Plato dan Aristoteles berbeda dengan Socrates. Kalau Socrates tadi kan menggunakan teori gitu. Kalau menurut Plato dan Aristoteles mereka menggunakan akal pikiran dan juga menghubungkan antara mistik dengan agama dan juga bersifat asasi dan abadi untuk mengharmonikan kepercayaan. Perbedaan pendapat antara filsafat menurut pendapat filsuf barat. Lalu selain daripada pendapat daripada filsuf barat, tidak kalah pentingnya dengan pendapat daripada filsuf muslim. Yang pertama yaitu Al-Kindi. Al-Kindi mengatakan bahwasannya pengertian filsafat menurut ia merupakan ilmu yang sangat mulia dan terbaik yang tidak wajar ditinggalkan oleh setiap orang yang berpikir. Berarti menurut Al-Kindi ini orang yang berpikir harus memiliki ilmuwan tentang filsafat. Lalu setiap orang yang berpikir membahas hal-hal yang berguna dan juga membahas cara-cara menjauhi hal-hal yang merugikan. Menurut Al-Kindi ini, filsafat itu tidak merugikan karena dia membahas hal-hal yang berguna dalam kehidupan dan juga mengajarkan bagaimana cara-cara menjauhi hal-hal yang merugikan dalam hidup kita. Lalu yang kedua adalah pendapat tentang Al-Farabi. Al-Farabi ini menegaskan bahwa filsafat adalah ilmu yang mengenai yang ada, yang tidak bertentangan dengan agama, bahkan sama-sama bertujuan mencari kebenaran. Inti daripada filsafat itu kan mencari sesuatu kebenaran. Menurut Al-Farabi ini, filsafat itu ilmu yang mengenai segala sesuatu yang ada. Lalu dia tidak bertentangan dengan agama menurut Al-Farabi.
dalam filsuf muslim ini ada pertentangan antara mengatakan ada yang bertentangan dengan agama dan ada juga yang tidak bertentangan dengan agama. Lalu yang ketiga adalah Al-Ghazali. Al-Ghazali ini awal mulanya ia juga seorang ahli filsafat, tetapi kemudian ia lebih memusatkan hidupnya pada keperhatian tentang tasawuf. Di dalam bukunya yang berjudul Ta'afut al-Falasifah, dia mengecam para filosof yang dipandang pemikirannya telah melampaui batas ajaran Islam, yang menyebutkan mereka itu kafir zindik. Al-Ghazali ini agak sedikit berbeda tentang pendapat filsafat. Dia mengatakan bahwasanya pendapat sebelumnya, yaitu Al-Farabi dengan Al-Kindi, yang mengatakan bahwasanya filsafat itu tidak bertentangan dengan agama, menurut Al-Ghazali ini itu sangat berlebihan dan melampaui batas. Lalu dalam sebuah artikel ataupun jurnal yang saya baca, hal itu merupakan kesalahpahaman daripada orang-orang yang membaca sebuah buku daripada Al-Ghazali. Lalu yang keempat adalah Ibnu Rushd. Dia menentang pendapat daripada Al-Ghazali yang mengatakan bahwa filsafat itu tidak bertentangan dengan agama, malah menjelaskan dan memantapkan hal-hal yang berkenaan dengan agama. Hal ini juga dibuktikan pada buku Ibnu Rushd, pada bukunya yang berjudul Tahafut al-Tahafut. Jadi di sini ada perbedaan pendapat filsuf muslim yang mengatakan filsafat itu bertentangan dengan agama, ada yang tidak mengatakan bertentangan dengan agama. Kalau menurut saya pribadi, filsafat itu boleh dipelajari dalam agama Islam, tetapi kita harus bisa dan tidak mencampur adukan antara filsafat dengan ajaran agama. Maksudnya misalnya suatu saat nanti kita ahli dalam sebuah bidang, misalnya biologi gitu, kita menemukan suatu penelitian, kita harus melihat apakah suatu penelitian yang kita temukan itu membawa dampak positif ataupun negatif untuk khalayak banyak. Disitulah peran agama dalam ilmu pengetahuan nanti, apakah kita bisa membuat penelitian itu nanti bisa bermanfaat banyak bagi orang ataupun tidak. Disitulah batasan antara ajaran agama dengan ilmu pengetahuan. Lalu yang selanjutnya adalah ilmu pengetahuan. Kita sering mendengar kata ilmu pengetahuan sains, ilmu pengetahuan sosial gitu. Tapi kita harus tahu apa itu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan, jika kita pisahkan antara kata ilmu dengan pengetahuan, dia memiliki perbedaan dalam suatu arti, di mana pengetahuan itu adalah sesuatu yang diketahui. Lalu ilmu adalah suatu pengetahuan, tetapi pengetahuan itu belum tentu ilmu. Sebab pengetahuan itu dapat diperoleh melalui pengalaman kita tanpa metode ilmiah. Beda dengan ilmu. Kalau ilmu itu didapatkan dengan metode. Lalu pengetahuan itu dapat kita ketahui melalui informasi sehari-hari dalam kehidupan kita yang bisa kita terima dari orang yang lebih berpengalaman daripada kita. Lalu jika kita gabungkan antara ilmu dengan pengetahuan, yaitu ilmu pengetahuan adalah keseluruhan sistem pengetahuan manusia yang dibakukan secara sistematis. Maksudnya pengetahuan manusia itu tadi disusun dengan metode ilmiah, lalu dibakukan secara sistematis, tersusun secara rapi, dan dia telah melewati bertahap-tahap. Jadi jika kita melihat ilmu dengan pengetahuan itu memiliki arti yang berbeda, tetapi sama-sama segala sesuatu yang akan nantinya kita cari suatu kebenarannya dengan metode ataupun dengan pengalaman berupa informasi.
Lalu bakal muncul dalam pemikiran kita bagaimana sih hubungan antara filsafat dengan ilmu pengetahuan. Jika kita lihat, filsafat itu merupakan ilmu yang umum, ilmu yang mengenai yang ada muka bumi ini, mencari suatu kebenaran, dan sering sekali disebut sebagai induk dari segala ilmu. Lalu karena pada mulanya ilmu pengetahuan itu merupakan bagian daripada filsafat. Baik filsafat ataupun ilmu pengetahuan itu sama-sama intinya adalah berpikir. Bedanya, kalau filsafat itu memikirkan ataupun menjangkau sesuatu itu secara menyeluruh, maka ilmu pengetahuan memikirkan ataupun menjangkau secara lebih khusus. Lalu perbedaan yang lainnya, filsafat itu menggunakan metode perenungan dan juga metode berpikir spekulatif, sedangkan ilmu pengetahuan menggunakan metode empiris dan ilmiah. Lalu jika pertanyaan-pertanyaan yang muncul antara filsafat dengan ilmu pengetahuan itu pun mempersoalkan segala sesuatu yang ada. Misalnya filsafat mempersoalkan tentang mencakup alam, mencakup manusia, mencakup Tuhan. Dan pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul daripada filsafat itu misalnya apa sih arti daripada tujuan hidup seseorang, apa yang menjadi kewajiban seseorang dan menjadi tanggung jawab seseorang sebagai manusia, lalu bagaimana cara agar hidup itu bisa menjadi lebih baik, dan bagaimana cara kita mengimplikasi martabat dan martabat orang lain sebagai manusia. Dan jika ilmu pengetahuan itu tentang keadilan dan sebagaimana jawaban-jawaban yang mendalam terhadap pernyataan yang akan mempengaruhi orientasi dasar kehidupan manusia. Secara ilmu khusus, ilmu pengetahuan itu tidak menggarap pertanyaan-pertanyaan fundamental seperti yang tadi. Dia lebih kepada ilmu khusus. Ilmu pengetahuan itu kan lebih kepada ilmu khusus. Kalau filsafat itu kan lebih kepada ilmu umum. Jadi kalau ilmu pengetahuan itu lebih kepada fisika, kimia, sosiologi, psikologi, biologi. Jadi pertanyaan-pertanyaannya pun lebih kepada yang menggunakan metode empiris dan metode ilmiah. Jadi hubungan antara filsafat dengan ilmu pengetahuan itu adalah ilmu pengetahuan itu merupakan bagian daripada filsafat, karena filsafat itu merupakan induk dari segala ilmu. Lalu dua-duanya sama-sama intinya adalah berpikir, dan perbedaannya hanyalah pada metodenya, lalu hanyalah dalam implikasinya, dan juga secara luas pengetahuannya. Maksudnya kalau filsafat yang secara menyeluruh, kalau yang dia ilmu pengetahuan dia lebih ke khususnya. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.